A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah studi hadis di Indonesia, Bapak Sofyan Effendi, STHI MA, beserta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Kholilah Nurfajriyah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin kelas IAT 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sosok seorang ulama Nusantara yang dikenal sebagai Bapak Ahli Hadis di Indonesia, di mana dengan keilmuannya, beliau telah ikut berkontribusi dalam khazanah keilmuan, terutama di bidang hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian mengenai rilah ilmiah atau perjalanan keilmuan beliau, sejak usia 6 tahun, ayahnya Kiai Abdullah telah mengajak beliau ke Haramain untuk memperdalami ilmu agama di sana melalui para ulama dan masyaikh di sana. Salah satu gurunya yakni Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato. Melalui beliaulah Syekh Mahfud At-Tarmasi ini mendapatkan keilmuan hadis beserta sanadnya, sehingga beliau bisa menguasai kitab Sahihaini, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga Kutubus Sittah. Bahkan mata rantai sanad keilmuan beliau sampai kepada Imam Bukhari dengan mata rantai ke-23. Syekh Mahfud At-Tarmasi yang memiliki intelektualitas yang gemilang, bahkan para ulama mengibaratkan keilmuan beliau ini sebagai sungai yang airnya mengalir tanpa henti. Beliau juga merupakan seorang penulis yang produktif. Beliau telah menghasilkan banyak sekali karya, yang karyanya beliau telah menambahkan khazanah keilmuan Islam, salah satunya di bidang hadis, yakni kitab Manhaj Zawin Nazar fi Syarhi Manzumatul Athar karya Jalaluddin As-Suyuti, di mana di dalamnya ini membahas mengenai ilmu-ilmu hadis. Dan menariknya adalah kitab Manhaj Zawin Nazar ini beliau selesaikan hanya dalam waktu 4 bulan 14 hari. Masya Allah. Dan dalam penulisannya, beliau selalu menyertakan sanad keilmuannya dan mengutamakan hadis dengan sanad yang paling tinggi. Ilmu hadis sendiri bagi beliau merupakan ilmu sentral atau ilmu yang mutlak, karena tanpa ilmu hadis, seorang mufaqih atau ahli fikih tidak dapat mengistinbatkan hukum. Bahkan dalam menafsirkan Al-Quran pun kita membutuhkan hadis. Oleh karena itu, beliau menspesialisasikan dirinya dalam ilmu hadis ini. Nah, sebagaimana dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama sejak dulu telah terbiasa untuk mensyarah kitab dari ulama-ulama sebelumnya, yang dimana hal ini sebagai jembatan keilmuan intelektualitas ulama sebelumnya dengan ulama setelahnya. Ini juga menjadi salah satu alasan Syekh Mahfud At-Tarmasi untuk mensyarah kitab Manzumatul Athar karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Selain mengharapkan ridho Allah, hal ini juga sebagai bentuk takzim beliau kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, dari kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti ini juga, kitab ini merupakan salah satu kitab dengan kualitas keilmuan terbaik, di mana kitab ini juga banyak diajarkan di Timur Tengah dan Haramain sendiri. Nah, dalam sistematika penulisan kitab Manhaj Zawin Nazar karya Syekh Mahfud At-Tarmasi ini, pertama beliau mengutip muqaddimah, di mana di situ beliau mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, keluarga, dan juga para guru-gurunya. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan bahwa kitab Manhaj Zawin Nazar ini merupakan syarah dari kitab Manzumatul Athar karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan penulisan kitab ini merujuk kepada 3 hal utama, yakni pertama kepada Muqaddimah Ibnu Salah, kemudian Nazah An-Nazar, syarah dari Makhbatul Fikr fi Mustahil Athar karya Ibnu Hajar, kemudian Tadribur Rawi fi Syarhit Taqrib karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian setelah muqaddimah, beliau menjelaskan sanad keilmuannya melalui 2 jalur gurunya, yakni Syekh Muhammad Syato Al-Maki
dan Syekh Muhammad Amin bin Ahmad Al-Madini, yang dari kedua gurunya ini bersambung hingga Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Kemudian setelah itu barulah beliau mensyarah kitab Alfiyah Manzumatul Athar ini dengan memberikan judul di setiap bab-bab pembahasannya. Nah, dalam pensyarahannya ini beliau melakukan sistematika khusus. Di antaranya adalah beliau mengutip ayat Al-Quran dan menafsirkan beberapa ayatnya. Kemudian beliau juga memperhatikan beberapa aspek kebahasaan, baik itu dari segi nahwu, shorof, dan hurufnya. Beliau juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, perkataan sahabat, perkataan para ulama, dan beliau ini lebih condong ke mazhab Syafi'i. Nah, yang terakhir beliau menutup syarahnya ini dengan syarih, yaitu penjelasan kapan beliau menulis kitab ini dan kapan diselesaikan. Beliau juga memberikan ijazah kepada para muridnya yang hendak ingin belajar kitab Manhaj Zawin Nazar ini dan menyambung sanadnya hingga Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau juga mengutip tanbih bahwa beliau menemukan kurang dari 1000 bait nazam Imam As-Suyuti ini kurang lebih 20 bait, dan beliau menambahkan dengan bait beliau. Nah, teman-teman, sekian pemaparan mengenai sosok seorang ulama Nusantara ahli hadis, yakni Syekh Mahfuz At-Tarmasi, dengan keilmuan dan karya-karyanya. Semoga kita semua mendapatkan barokah keilmuan beliau dan dapat mencontoh semangat keilmuan beliau. Sekian teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.